Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Kita mau sembah Tuhan lebih dulu. Sebelumnya saya mau sapa dulu kita Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi ini kita dipenuhi dengan roh Roh yang kudus. Layaknya kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan roh yang hidup.
Tuhan, pada hari ini kita datang menyembah, kita memuliakan nama Tuhan, dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kami masuk ke altar-Mu yang kudus ini. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni pelanggaran kami Bapa. Sucikan, kuduskan hidup kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberi kekuatan kuasa-Mu dan Roh Kudus bekerja di tempat ini. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap orang yang percaya. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, singan, penari tamborin. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Semuanya dipakai Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami memberi hati kami, memberi hidup kami, dan memberikan korban persembahan kami. Persepuluhan ini Tuhan, korban ucapan syukur kami, dan semuanya kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Bertahtalah Kau di atas pujian penyembahan kami, dan kami rindu hadirat-Mu. Dan terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan baru bagi hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami mulai ibadah ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri saudaraku. Kita katakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya.
mana Tuhan memberikan kita semangat. Saudaraku, memang dalam hidup kita banyak yang permasalahan kecil atau besar yang kita hadapi. Bahkan dengan istri pun kita banyak masalah kadang-kadang. Tapi itulah namanya rumah tangga dan kehidupan kita dengan Tuhan bersama, saudaraku. Tidak selamanya kita bisa bersama Tuhan. Kadang-kadang kita sedikit berontak. Jujur, saya juga pernah begitu. Kadang-kadang saya merasa tidak terima Tuhan. Mengapa? Saya sudah berusaha begitu. Tapi Tuhan jangan. Percaya sama Tuhan. Haleluya Yesus. Sedikit yang terselesai. Kita akan buka ruang kesaksian. Kita akan didiamkan oleh anak domba. Silakan dipersiapkan sampai dengan bersaksi. Come on.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, bersungguh luar biasa Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami miliki semua datang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya pagi ini kami boleh datang memberikan korban syukur kami bagi Tuhan. Itu kami bawa dengan hati kami. Kami bawa dengan sepenuh jiwa raga kami. Kami percaya semua datang dari Tuhan. Engkau juga sanggup memberkati kami dengan kelimpahan-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dengan berlipat kali ganda. Baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, sawah ladang kebun kami, semuanya Engkau sanggup berkati kami dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Allah sumber segala kebaikan dan berkat. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau menerima korban syukur kami ya Tuhan. Biar itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu baik berdiri. Kita mau menerima firman Tuhan. Kita akan pujian kita. Kaulah perisai Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa di surga. Kami senantiasa bersyukur kepadamu sebab Engkau baik dan sangat baik. Terimalah segala pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab tidak ada lain tempat pujian penyembahan hanya Engkau. Dan sekarang kami percaya Engkau berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah kami semua. Engkau memulihkan kami semua. Engkau memberkati kami semua. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami dalam segala aspek hidup ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati kami untuk Engkau berfirman. Berbicara pakailah hamba-Mu dan urapilah kami semua, sehingga kami lebih lagi memahami dan mengerti dan dimampukan Tuhan untuk kami berbuat sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan segala sesuatu yang bukan daripada Allah yang merintangi kami pada saat ini dalam bentuk apapun itu, kami bersatu hati tengking dan tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Enyah dari tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya, Allah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam kami semua. Urapi guru-guru sekolah minggu, urapi kami semua, terlebih hamba yang kami menaburkan firman-Mu. Kami siap, kami membuka hati kami untuk kami dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, sebab Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita ya. Saya ucapkan terima kasih, mungkin yang selamat juga berbakti beribadah dalam Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami ya di gereja ini atau GPDI Getsemani Pulau Pisau ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih, sengaja kita buka Alkitab kita ya, yang hari ini kita ambil dari Injil Markus. Saya minta Bapak Yobel bisa langsung depan saja ya. Injil Markus pasal 5 ya, Injil Markus pasal 5 yang kita baca hari ini ya, dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43 ya. Markus pasal 5 sebenarnya dari ayat 21 ya, tapi kita baca dari ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Perikop di sana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca dari ayat 35 sampai ayat 43. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di sini kita melihat bagaimana Yesus, ya, melakukan perkara-perkara ajaib dan mujizat-mujizat di saat dia melayani di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus, ya, di tengah dunia itu selama 3,5 tahun. Dan ia memberitakan Injil ke seluruh daerah, ya, Israel atau bangsa pilihan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya selalu katakan, untuk tempat-tempat yang belum dijangkau oleh Yesus, maka dia juga mengutus 12 murid dan mengutus 70 murid. Sehingga tidak ada daerah yang tidak dijangkau oleh Injil di daerah umat pilihan Tuhan. Sama, ya, di akhir zaman Yesus juga memesan kepada semua orang percaya, terutama murid-muridnya, untuk pergi memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sehingga segala makhluk atau segala manusia harus mendengar berita Injil. Barulah kesudahan alam terjadi. Amin, saudara. Sama. Jadi Yesus kan dia diutus kepada umat pilihan. Setelah selesai baru dia naik ke surga. Tetapi dalam pelayanan Yesus dia beda dengan pelayanan, ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Taurat, Farisi, ya, guru-guru agama. Beda sekali. Sebab Yesus melayani orang itu, ya, sebagai orang yang berkuasa. Amin, saudara. Sehingga dalam setiap pemberitaannya selalu disertai dengan kuasa yang menyertainya. Amin, saudara. Lain kalau ahli Taurat kan mereka hanya berita saja. Jadi orang sakit tetap sakit, orang lemah tetap lemah. Itu beda, sangat beda. Ya, amin, saudara. Tetapi sebenarnya di dalam pelayanan Kristen juga sama. Seperti Yesus mengutus 12 murid, dia juga memberi kepada mereka kuasa. Supaya apa? Supaya disertai dengan tanda-tanda. Demikian juga waktu Yesus mengutus, ya, dalam amanat agungnya kepada orang percaya. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, supaya tanda-tanda sebagai orang percaya menyertaimu. Tanda-tanda, mujizat. Amin, saudara. Itu akan disertai. Amin, saudara. Dan kita tidak membatasi, ya, di dalam rumah Tuhan sebagai dalam pemerintahan Tuhan. Tapi sayang seringkali kita tidak memahami. Kadang-kadang kalau sakit, Pak Pendeta maaflah, dia ke gereja aku, dia ke Tuhan, awiku haban. Itu salah sebenarnya. Tapi harus datang ke rumah Tuhan, datang kepada Yesus, ya, mendengar berita Injil. Sebab di dalam berita Injil itu selalu disertai dengan kuasa. Dan Tuhan menyediakan tanda-tanda yang menyertai pemberitaan itu. Amin, saudara. Makanya gembala seringkali kepada yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, bisa maju ke depan dan kita akan doakan. Kita percaya yang bekerja Yesus yang sama. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ini pemahaman ini supaya kita memahami, ya. Makanya banyak anak-anak Tuhan, orang percaya kalau sakit bukan datang ke rumah Tuhan, tapi ke dukun-dukun. Akibat mereka tidak memahami. Padahal Yesus kan beda. Ya, kuasa yang ada pada Yesus pada saat engkau beribadah, kuasa yang lebih besar dari dunia ini. Sebab kuasa yang bekerja, ada kuasa yang dari surga. Dan segala yang terbaik sebenarnya yang disediakan oleh Allah bagi orang percaya adalah dari surga, bukan dari dunia. Yang dari dunia ini hanya bersifat kanan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu bersifat kekal. Yang Tuhan
lakukan adalah untuk kehidupanmu yang sesungguhnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak pahami, tidak mengerti. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat ada beberapa mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya 3 tahun setengah itu. Amin, saudara. Mujizat-mujizat besar yang dikerjakan Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini, yaitu 3 tahun setengah. Yang pertama kita memperhatikan, saudara, Yesus menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menghidupkan orang-orang yang sudah mati, Yang pertama dalam pembacaan kita tadi yaitu anak Yairus, dia kepala rumah ibadat. Kita sudah baca tadi. Dia datang kepada Yesus dengan perjalanan yang jauh dari tempatnya, sebab dia percaya kepada Yesus. Sebenarnya, saudara, pemimpin rumah ibadat di zaman dahulu itu sangat dilarang untuk berharap percaya kepada Yesus, sangat dilarang. Kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka langsung dikucilkan oleh pemimpin agama Yahudi, langsung tidak bisa dipercayakan lagi. Makanya orang-orang Farisi menyelidiki, adakah para pemimpin yang percaya kepadanya? Nah, kalau didapat maka mereka dikucilkan. Makanya pada saat itu banyak orang-orang yang percaya sebenarnya, tetapi mereka takut dikucilkan, sebab mereka gila hormat manusia daripada hormat Allah. Tapi pemimpin rumah ibadat ini, dia melihat anaknya ini, bagaimana, siapa yang dapat menolong anak yang sakit ini, yang begitu parah. Dia memang orang punya uang banyak, saudara, tapi dibawa ke dokter, dibawa ke tabib, tidak dapat menyembuhkannya. Sehingga akhirnya dia datang, dia pergi kepada Yesus dalam perjalanan yang jauh dan bertemu dengan Yesus. Dan dia langsung tersungkur di kaki Yesus. Kalau kita perhatikan itu, dan dia berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan juga heran, kok ini kepala rumah ibadat, kok ini datang kepadaku. Berarti orang ini sungguh-sungguh. Dia menentang, aturan-aturan di sana. Dia rela datang kepada Yesus walaupun nantinya dia akan dikucilkan. Sehingga Yesus tidak langsung berkata, nanti saja, tidak, tapi langsung So, ia perhatikan, ini sungguh ini orang ini. Nah, dan akhirnya Yesus pun mengikuti dia. Dan waktu mereka berbicara di tengah jalan, tadi dikatakan ada orang-orang utusan dari keluarga ini. Susul itu, orang tua yang anak ini, beritakan kepadanya, anaknya sudah mati. Kenapa dia tinggalkan anaknya mati, pergi kepada Yesus? Akhirnya bertemu di tengah jalan dan mereka katakan, anakmu sudah mati, jangan menyusahkan. Yesus atau guru. Yesus katakan, tenang, percaya saja, percaya saja. Dan Yesus membawa beberapa orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang ini gambaran iman, pengharapan, dan kasih. Orang-orang percaya. Dan inilah yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu bersama-sama Yesus untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Jadi apa yang terjadi sampai di sana, di rumah itu orang-orang sudah menangis, sudah berteriak-teriak, sebab sudah mati itu anak itu. Dan Yesus kata, kenapa kau lihat ini menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Malah orang tertawa, saudara. Akhirnya apa? Diusir. Sana kami jauh. Memang satu tantangan bagi Yesus di dalam dia berbuat keajaiban dalam hidup kita adalah ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Nah, kalau kita tidak percaya, orang tidak percaya, Yesus lebih baik dia jauh. Amin, saudara. Sama kalau kita di sini ada yang kurang percaya, tidak ada artinya dia datang kepada Tuhan. Tidak ada artinya. Firman Tuhan tidak dia dengar, biar dia dengar bagaimanapun.
dia tidak akan alami apa-apa. Ya, lebih baik dia pergi sama sekali. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih, sehingga waktu Yesus mendekati dan Yesus pegang tangan anak itu, dia bawa orang tuanya, ya, dan dia berkata, "Hai anak, bangunlah." Dia bangun, dia berjalan, dan Yesus berikan kepada orang tuanya dan minta supaya mereka kasih dia makan. Amin, sebab itu luar biasa. Ya, memang mujizat besar bagi kehidupan di dunia ini kalau ada orang mati dibangkitkan, dihidupkan dari kematiannya. Nah, ini dikerjakan Yesus. Yang kedua, kita memperhatikan bukan itu saja. Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, menghidupkan orang mati, yaitu pemuda di Nain. Ya, dia anak tunggal dari seorang janda. Coba dibaca Lukas pasal 7 ayat 13 sampai 19. Coba baca dulu. Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 itu salah. 15 ayat 13 sampai ayat 15. Coba baca. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amin, saudara. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jadi di sini kita melihat dalam perjalanan Yesus selalu banyak orang mengikutinya. Tetapi waktu mereka mau masuk ke kota yang bernama Nain, di situ orang keluar mengusung orang sakit, juga orang banyak. Tujuan mereka adalah untuk memakamkan orang mati. Dan orang yang sudah mati ini adalah seorang pemuda, saudara. Dia anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Jadi ibu ini ya didengar sedih sekali, suaminya sudah meninggal, lalu dia anak tunggalnya yang menjadi harapannya juga sudah meninggal. Harapan apa dalam hidupnya? Dia seorang janda lagi, dia sedih. Nah, kalau kita merasakan itu, nah Yesus merasakan hal yang sama pada diri orang itu. Makanya akan ada pujian. Dan dia berkata, apa yang kita rasakan sebenarnya Yesus juga merasakan. Sebab dia pernah juga bagaimana hidup susah, hidup menderita, dia alami. Dia memang Tuhan Allah pencipta langit bumi, tapi dia menjadi manusia dan sama dengan manusia. Bahkan dia dilahirkan di kandang. Tidak ada kita yang lahir di kandang, tapi dia terhina dan lebih hina dari kita. Dia anak seorang tukang kayu. Dia mencari kayu, jual kayu. Dan dia juga merasakan, saudara, bagaimana ayahnya Yusuf meninggal sementara adik-adiknya masih dalam kandung jawab. Kita tahu kan Maria dan Yusuf setelah sekian melahirkan Yesus juga melahirkan beberapa anak. Dan Yusuf pun meninggal. Rupanya dia mati muda juga. Sehingga ibunya juga jadi janda. Dan Yesus juga merasakan orang janda ini sedihnya bagaimana dia rasakan sakit. Ya dalam hidup ini apa harapan ke depan? Nah itu sebabnya sehingga Yesus melihat itu semua dan dia tergerak dan dia menghampiri usungan itu dan orang berhenti mengangkat mayat itu. Dan dia katakan, "Hai anak muda, bangkit sekarang, bangkit." Lalu dia langsung duduk dan dia berbicara berkata-kata, saudara, dan menyerahkan kepada ibunya. Saya tahu bagaimana perasaan ibunya setelah melihat anaknya hidup kembali. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh manusia lain. Itu sebabnya sehingga orang-orang banyak yang mengusung
Suatu hal yang luar biasa. Tetapi dalam kekaguman mereka, Yesus katakan, jangan kasih tahu ya kepada yang lain. Kenapa saya lihat setiap kali Yesus berbuat mujizat, dia pesan kepada mereka, jangan kasih tahu kepada yang lain. Tetapi tidak dapat dibendung, orang pasti berbicara satu dengan yang lain. Sehingga tentang Yesus terlalu semakin tersebar berita tentang Dia. Mungkin saudara bertanya, kenapa ya? Kok Yesus larang mereka beritakan pada orang lain? Saudara-saudara, sebab Yesus masih ada di tengah-tengah mereka. Pusat pemberitaan adalah pemberitaan Yesus. Amin. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, sehingga barulah Yesus mengutus semua orang percaya. Amin. Pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara dan saya, sekarang masanya untuk kita memberitakan tentang perbuatan Yesus. Dan membuktikan pemberitaan itu bukan hanya cerita zaman dulu, tapi juga sekarang terjadi. Amin, saudara. Saya ingat dulu waktu kita awal-awal di gereja kayu dulu ya, Mas ya. Keluarga dari Bapak Luka dikatakan di rumah sakit di puskesmas meninggal. Sementara yang lain pulang ke Garung menyediakan tempat mayatnya. Tapi yang lain menangis, saudara. Bagaimana nih mayat ini? Gak tahu entah Bapak Luka yang membawa mereka ke sini. Saya gak tahu Bapak Luka ya waktu itu. Saya lihat mereka menangis di depan sini. Pas waktu ibadah minggu, terus saya tanya kenapa kalian menangis? Pak Pendeta, kami ini bukan orang Kristen. Saudara kami yang meninggal ini juga bukan orang Kristen. Apakah diperbolehkankah kami masuk gereja dan membawa saudara kami yang meninggal ini? Saya lihat ini luar biasa. Ini orang kalau dua orang mati mau masuk ke gereja, saudara. Berarti ada maksud Tuhan. Amin. Saya katakan Tuhan tidak pernah tanya kepada seorang, apa agamamu? Yang penting mau gak kau buka hati percaya sama Yesus? Saya cuma tanya itu, mau gak kalian percaya sama Yesus? Kalau kalian mau percaya kepada Yesus, bawa saja apapun keadaanmu. Tengah apa baju kaos kutang ini di dalam. Mungkin maklumlah kita dari desa ya, seperti kita pahami. Ya, dan dalam keadaan susah lagi. Ayo dibawa saudara. Tidak apa-apa, ditaruh saja di depan. Ya seperti ini, dibaringkan saja. Ya, kita masalah kuasa Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Yang penting kita mendengarkan berita Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ini bangun. Sampai dia bangun, dia langsung datang sama saya, Pak Pendeta. Hari ini baptis saya sekarang ini. Padahal saya bukan bicara tentang baptisan. Bahkan dia yang mati ini dia lebih sehat lagi, lebih kuat kelihatannya daripada yang hidup. Memang orangnya kekar ya, kekar orangnya saya lihat itu besar lagi. Apa yang terjadi setelah dia dibaptis pada hari itu dia menerima Yesus. Dia yang malah memimpin keluarganya. Kami antar ke Garung, kami bikin ibadah, ya, dan beberapa dari minatnya dari keluarganya dibaptis. Tapi di hari yang kedua lagi, hari kedua rasanya ya banyak dibaptis. Ada sekitar 36 orang menerima Yesus. Dan sampai beberapa hari. Bahkan saya melihat yang luar biasa pekerjaan Tuhan itu, tiap rumah meminta ibadah. Tidak peduli dia Keharingan, dia Islam, dia Katolik, jadi tiap rumah. Baik di Garut seberang sini, dia yang di seberang sananya. Jadi ibadah kita lama, mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 3 pagi. Sambung lagi hari berikutnya. Jadi yang berhentinya itu pas saya sudah doa langsung tidur. Nah, limpah waktu jadi berkira Pak Pendeta penuh. Tapi tetapi amin. Hari berikutnya saudara di tempat
puncaknya itu di tempat Pak Pemulunya, Pak Ustadznya minta. Ya. Nah karena di tempat Pak Ustadz, maka yang saya suruh untuk tumpang tangan kepada yang sakit bukan saya lagi, Pak Ustadznya saya suruh. Kau percaya Yesus, tumpang tangan sama mereka yang sakit. Kuasa Tuhan terjadi. Tuhan Yesus itu saya perhatikan, dia bukan Tuhan untuk kelompok orang, tapi untuk semua orang yang mau percaya. Amin, saudara. Dan itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur. Dan inilah yang terjadi di kota lain, sehingga terjadi kegemparan terjadi. Ya. Bahkan saya ingat di Garut dulu di tempat Pak Pengulu itu, bahkan dia minta jangan hanya 1 malam, 2 malam, tapi sempat 2 malam saja. Kenapa saya berhenti di hari berikutnya, saudara? Karena mereka itu, ya pada saat itu memang banyak yang mau dibaptis, hampir ratusan, tapi saya tidak mau, sebab mereka histeris berkata, Yesus mana, yang lain kalah. Nah itu kan sudah lain dari Tuhan. Itu akibatnya bisa ya memunculkan kemarahan-kemarahan dari yang lain. Saya katakan kalau begini stop saya. Saya tidak mengadakan baptisan hari ini di sini, tapi siapa yang dijamah Tuhan, kalian sungguh-sungguh berdoa dan datang ke Pelupisau. Sehingga rasanya ada 5 keluarga ya dari bukan Kristen yang menyerahkan diri. Amin, saudara, menerima Yesus. Dulu kan banyak perusahaan-perusahaan Pak Tunggu, jadi banyak dari perusahaan-perusahaan yang ikut ibadah. Nah, kita bersyukur. Dan itu pekerjaan Tuhan, ya. Dan kita memperhatikan, saudara, yang ketiga, Yesus mau hidupkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. 4 hari. Dan Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta, orang-orang kekasih dari Yesus itu sendiri. Coba dibaca Yohanes pasal 11 ayat 42 sampai 43. Yohanes 11 ayat 42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Terus orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. amin, saudara. Ini di sini yang tadi kan masih mati tapi masih di tempat tidurnya yang meninggal. Yang kedua sudah mau dimakamkan. Yang ketiga ini Yesus memang dia hidupkan orang yang sudah dimakam 4 hari. Marta katakan, Tuhan jangan bau, sudah busuk. Coba saja saudara, kalau sudah dimakam 4 hari, apalagi kalau orang Kristen 3 hari lagi belum dimakamkan, setelah dimakamkan lagi sudah 4 hari. Jangankan yang sudah dimakam 4 hari, yang belum dimakam saja sering ada yang bawa-bawaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini pengalaman dari kita juga ya. Kalau kita melihat orang-orang mati, ya, ada yang mati baunya kencang, ada yang tidak. Ini kan jadi pertanyaan. Saya melihat saudara, kalau orang yang mati dalam Tuhan, pulangnya itu tenang. Dan kalau dia, biar berapa lama dia belum dimakamkan, dia tidak akan mengeluarkan bau. Amin. Sebab di situ juga akan terjadi mujizat. Tapi
Tapi saya melihat banyak orang berarti di dalam hidupnya dia tidak sungguh di dalam Tuhan. Dia ada banyak menyimpang yang lain, menyimpang di dalam iman. Nanti bahaya. Biar dipermalin sudah tetap bau. Marta katakan dia bau, tapi Yesus katakan, makanya saya katakan padamu, jika engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Akhirnya dikatakan, ya aku percaya. Sehingga Yesus berkata, supaya mereka percaya bahwa engkau utus aku Bapa di surga, maka lakukanlah yang aku minta kepadamu. Supaya mereka mengerti. Memang Yesus datang ke dunia, dia diutus Bapa. Seorang yang diutus, dia dengan perlengkapan kuasa Bapa sama. Demikian juga orang yang diutus oleh Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengutus orang tanpa disertainya dengan kuasa. Ini banyak tidak dipahami oleh pendeta-pendeta biasanya. Karena apa? Karena pikirannya tidak pernah dia berpikir bahwa Yesus yang dia layani itu dari Yesus yang tidak berubah. Yesus yang punya prinsip yang sama dalam setiap kehidupan. Itu sebabnya Yesus katakan, tanda ini menyertai orang percaya. Dan jika engkau percaya, engkau melakukan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Amin, saudara. Amin. Nah, itu sebabnya sehingga mereka lebih takjub lagi melihat ini. Sehingga disinilah timbul kebencian dari pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berusaha bagaimana ini. Kita semakin melarang orang percaya, tapi semakin banyak orang percaya. Bagaimana ini? Yang lain katakan kita bunuh saja Lazarus, kita bunuh saja Yesus. Iya kan? Kalau kita perhatikan, bunuh saja. Saya ingat dulu waktu saya di sini dan ada banyak pekerjaan Tuhan dinyatakan, saudara. Pendeta-pendeta kumpul ke sini dan mereka katakan, Pak Darul tolong saja keluar dari daerah ini. Kenapa aku bilang? Kami takut nanti dari jemaat kami banyak yang ikut ke situ. Nah, saya katakan, saya tidak pernah katakan ikut aku, tapi semua saya katakan ikut Yesus. Di mana kalian harus bertumbuh. Gereja Tuhan, gereja adalah milik Tuhan. Amin. Saya tadi katakan sama mereka, kecuali kalau kalian yang kucilkan mereka, saya siap menerima orang-orang yang kalian kucilkan. Amin. Artinya sudah tidak mereka terima. Kalau untuk menikmati kuasa Allah, menikmati pertolongan Tuhan, itu hak semua orang yang percaya. Kalau kita hanya sebagai alat saja untuk memberitakan, membuktikan bagaimana Yesus yang kau percaya, Yesus sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Amin, saudara. Jika kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi padamu. Sebab Dia yang Tuhan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya, di sini hal yang luar biasa. Pekerjaan Yesus, Dia melakukan perkara-perkara mujizat-mujizat besar. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit yang sakit parah, baik secara fisik dan ekonomi. Kenapa saya katakan secara fisik ekonomi? Secara fisik dia semakin parah, secara ekonomi dia juga semakin parah. Orang yang sakit itu biasanya kuras habis, saudara. Jual rumah, jual tanah, harta ada, habis. Nah, yang pertama tadi kita lihat adalah dalam berikut kita dalam pasal 5 ini adalah seorang perempuan yang pendarahan. Dikatakan selama 12 tahun dia pendarahan. Perempuan ini, ya, 12 tahun. Markus 5 dibaca dari ayat 25 sampai 30. Markus 5 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan
yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku?" Amin, saudara. Di sini kita melihat ada seorang yang sudah penyakit 12 tahun pendarahan. Iya, kalau ibu-ibu mengerti bagaimana pendarahan. Kalau 12 tahun tidak pernah berhenti, habis darah ini. Dia semakin lemas dan tidak berdaya. Dan dia datang kepada berbagai tabib dikatakan. Bahkan dihabiskan semua apa yang menjadi harta miliknya. Tetapi keadaannya bukan membaik, tetapi semakin buruk. Harta habis, tubuh semakin lemas dan tidak berdaya. Tapi suatu saat dia mendengar tentang Yesus, saudara. Dan saya percaya kemungkinan Yesus juga melewati di mana kota tempat orang itu tinggal. Sehingga dia dengar kabar itu. Lalu dia mempersiapkan hatinya, percayanya. Dia berkata kepada hatinya, "Aku berjuang sampai aku jamah saja jubahnya. Aku percaya aku pasti sembuh." Membangkitkan kepercayaannya. Kenapa sampai menjamah jubahnya? Dia tidak berbicara kepada Yesus. Tetapi dia dengan berusaha, karena dia lemas, saudara. Karena orang banyak mengikuti Yesus itu bukanlah hal yang mudah untuk menghampiri Yesus. Dalam kelemahan, kesesakan orang itu, akhirnya dia sampai juga dekat Yesus dan mampu menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga dia sembuh. Tapi Yesus, apakah dia tidak mengetahui? Dia ketahui, saudara. Dia ketahui. Pura-pura saja dia berkata kepada muridnya, "Siapa yang menjamah aku? Jubahku." Murid-murid orang banyak katakan, "Dia, ini orang banyak berjejal-jejal menyentuhmu. Kau bertanya siapa yang menjamah jubahmu?" Bapak Yesus katakan, "Aku rasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan hati yang sungguh, perjuangan penuh, percaya kepada Tuhan, kita dapat menyentuh Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan. Dan ada aliran kuasa yang Tuhan alirkan di dalam diri. Dan kuasa itulah yang bekerja, yang membuat mujizat yang besar. Amin, saudara. Kuasa itu. Itu hanya dapat dialami oleh orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang punya kerinduan bagaimana dia sampai menikmati Tuhan dalam hidup ini. Itu yang dialami oleh perempuan. Pada saat perempuan itu mengetahui apa yang dia lakukan itu diketahui oleh Tuhan, dia dengan gemetar dia di depan Yesus. Dia berkata, "Akulah dia yang menjamah." Yesus katakan, "Imanmu, hai anakku,
Amin, saudara. Imanmu. Memang dalam cerita ini kita baca, kalau seorang kepala rumah ibadah ini datang, dia memohon kepada Tuhan. Tetapi seorang yang pendarahan 12 tahun, dia datang dengan diam-diam, tetapi dengan iman yang tidak diketahui, tidak dilihat orang lain, tetapi dengan percaya penuh. Dan ini semua diperhatikan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga terjadi mujizat itu. Sehingga akhirnya saudara-saudara, perempuan itu pun tersungkur di depan kaki Yesus. Dia memuliakan Yesus, dia menyembah Yesus. Ini yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, kita memperhatikan, ya, Yesus menyembuhkan orang sakit parah, baik secara fisik dan ekonomi. Yaitu seorang lumpuh dikatakan, yang sudah 38 tahun terbaring dan sudah tidak dihiraukan oleh keluarganya. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9, tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin, saudara. Jadi di sini kita memperhatikan hal yang luar biasa ini, ya. Ada seorang sakit yang menunggu kesembuhan dari lumpuhnya selama 38 tahun. Saya percaya juga kalau keluarganya menunggu dia selama 38 tahun, habani tahu rasa Tuhan. Di tukang 40 nyilo, ada yang sudah mati, mungkin sudah lama menunggu yang sakit itu. Akhirnya mereka tinggalkan semua. Iya. Tetapi apakah Yesus tidak memperhatikan dia kesengsaraan kita? Yesus melihat dan ia hampiri orang itu dan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Tentu orang semua mau, apalagi sudah sekian lama. Sudah tidak ada orang lagi yang mau menolong dia. Sehingga ia ceritakan, ya sudah 38 tahun saya di sini. Waktu air pulang di Bethesda itu mulai goncang, aku bergerak. Tidak mampu, orang sudah duluan. Lebih lumpuh. Jangankan untuk cepat ke sana, tidak mungkin. Biar menggerakkan kaki, tangan saja aku ini tidak bisa. Tapi aneh, firman Tuhan, sudah sekarang perintahkan kamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Kan aneh, saudara terkasih. Padahal sudah ceritakan, jangankan itu menggerakkan seluruh ini saja, sudah tidak mampu, sudah 30 tahun. Tapi setelah dia dengar firman Tuhan itu, sekarang angkat tilammu, pikul dan berjalan. Amin, saudara. Coba kalau dia jangankan angkat tilam, angkat tanganku saja tidak bisa. Tapi orang ini, saudara, segera dia ikuti. Berarti ketaatannya terhadap firman Tuhan, walaupun itu sukar, walaupun itu sulit dan tidak mampu dia lakukan, kerja dan tidak akan mungkin, tidak
tidak masuk akal, tapi ini firman Tuhan, aku harus lakukan. Amin, saudara. Banyak firman Tuhan yang membuat saudara tidak dapat menerima secara akal. Tetapi semua firman saudaranya, walaupun tidak masuk akal, saudara ikuti dan pasti akan terjadi yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita. Amin, saudara. Sehingga pada saat itu dia sembuh dan dia mengangkat hilangnya. Suatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Dan ini sangat mau diperhatikan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang dari segala macam penyakit dan kelemahan, apapun penyakitnya, bahkan kerasukan. Yang ketiga, segala macam penyakit, orang yang sengsara, yang buruk keadaannya, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 4, tolong dibacakan Bel, ayat 24. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin, saudara. Jadi di sini saudara, bahwa orang yang menderita berbagai macam penyakit, bahkan yang buruk keadaannya, yang sengsara, nah inilah tadi saya katakan pelajaran bagi kita. Jangan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau dalam Alkitab dikatakan orang yang sakit menderita berbagai penyakit, dia datang mencari Yesus, dia beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya jangan kita anak anak gue, dia sembahyang ke anak, bawa ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Aku tunah PH anak kau kantong kepes dulu sembahyang itu kicuh, yuk hendak menggulak batang kita aku helok. Dia lepas supri karehi kau kare mana menewek kare huruf walaupun tinggi upah. Cari Tuhan. Amin, saudara. Cari Tuhan. Dan dalam segala keadaan mereka, Yesus katakan semua mereka disembuhkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Yesus melihat yang mereka cari paling utama kepada Tuhan. Tetapi yang kelihatannya di dalam kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini, Tuhan itu paling belakang. Jatuh nulih lah itu, jadi keliling dah kedukar kedukun muka perempuan itu. Harum baik Tuhan. Lapa tunggu. Lempah kare dukun. Rampi. Ikuang mempatunggu, elak kami mikir karena penyakit itu. Coba kau rumah Tuhan Tuhan ini, muliakan Tuhan ini, lempah tebalak. Benar dia. Jangan dapat ribut. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Begini firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah itu, jadi semua disembuhkan Tuhan. Jangan kita terbalik. Ya, terbalik. Kita balik firman Tuhan karehi menjadi kondak mutus. Nah, saudara kekasih, yang keempat, Yesus memberi kelimpahan pada saat kekurangan. Iya, coba dibaca Bel, Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Jadi Yesus datang ke dunia supaya kita ini memiliki hidup dan dalam kelimpahan Tuhan. Kelimpahan Tuhan itu bukan makan minum saja, saudara, tapi segala kebaikan Tuhan.
dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Coba dibaca Bel. Pada saat orang-orang itu kekurangan atau kehabisan makanan. Markus pasal 6 ayat 41 sampai 43. Markus pasal 6 ayat 41 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Amin, saudara. Jadi di situ hanya 5 roti, 5 ketol roti dan 2 ikan yang ada. Dan Yesus tahu orang banyak itu mengikuti dia itu berhari-hari, saudara. Yesus tahu bahwa mereka sudah kehabisan makanan. Nah, itu sebabnya dia bertanya kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Dan Filipus katakan, tidak mungkin Tuhan, begitu banyak orang ini. Ya, kalau kita baca sampai habis tadi 5.000 laki-laki saja, tidak terhitung yang perempuan dan anak. Lalu bagaimana harga 300 dinar saja kita beli makanan, tidak mungkin mencukupi orang banyak ini. Tapi berapa yang ada? Yesus katakan, ya ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia terima, saudara, dia mengucap syukur, dia mohon berkat Tuhan. Lalu dia bagi-bagi, dia kasih murid-murid, silakan kasih mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Semua mereka makan dengan kenyang. Semua mereka makan dengan kenyang. Akhirnya dikumpulkan berapa sisanya? 12 bakul. Jadi yang 5 roti tadi tidak sampai 1 bakul, tapi yang sisa 12 bakul. Yang ikan dua ikan tadi bukan 2 ikan kecil, tapi banyak sisanya. Saudara-saudara. Nah, kita ingat juga ya waktu Yesus. Iya, tidak usah saya baca saja ya. Yang tergerak juga melihat orang banyak, tapi mereka juga kehabisan makan. 4.000 orang. Waktu itu hanya ada sisa 7 roti. Ya, tetapi Yesus suruh mereka makan lagi. Dan mereka pun melihat sisanya banyak. Amin, saudara. Banyak. Berbakul-bakul. Itu dikerjakan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara kasih. Bukan hanya itu, kita perhatikan. Yesus pernah setelah bangkit dari antara orang mati, dia memperhatikan murid-murid. Akhirnya murid-murid katakan berkumpul satu dengan lain, ayo kita kembali kepada pekerjaan lama kita, menjala ikan. Ayo kita cari ikan. Akhirnya semua mereka ikut Petrus ke danau, ya Tiberias atau danau Galilea. Dan disitulah mereka mencari ikan semua. Semalam-malaman mereka menjala, saudara, tidak dapat. Kalau kita lihat di YouTube-nya di Thailand itu sekali menjala sampai 7 ekor ikan patin yang seberat 1 ekornya 30-an kilo. Sekali tidak bisa bawa, tidak bisa masuk ke perahunya, besar. Entah itu biasanya musim mulai kemarau, laut magas berita, atau musim hujan, banjir. Ya, kalau di Jawa Timur saya lihat ya setelah banjir kemarin kan, sehingga kolam-kolam ikan orang kan semua keluar ikan-ikan. Jadi mereka di pinggir jalan ada tanggul-tanggul. Nah di situ mereka menjala. Jadi yang satu katakan, cukuplah saya bawa ini karung ini saja. Akhirnya dia menjala, pas dia tarik sudah penuh 1 karung. Sekali jalan saja. Sekali menjala. Nah, saudara kekasih, murid-murid semalam-malaman tidak ada dapat apa-apa,
tetapi di pinggir danau itu Yesus menunggu kedatangan mereka. Mereka tidak tahu itu Yesus. Waktu mereka sudah kecapean, pulang sajalah kita. Nihil ini. Tidak ada lagi hebat kita. Padahal mereka hebat penangkap ikan. Sampai di pinggir, Yesus berdiri di pinggir danau katakan, "Hai anak-anak, adakah lapar padamu?" Tidak ada, sudah semalam-malaman kami cari. Tidak ada untuk kami. Iya, tidak ada sama sekali. Jadi Yesus katakan, nah coba sekarang tebarkan jala di tengah, di samping atau di sebelah kanan perahu, tebar saja. Akhirnya mereka menebar jala, saudara. Tidak dapat menarik jala itu karena begitu banyak ikan. Amin, saudara. Sehingga Yohanes katakan sama Petrus yang tukang jala itu, tidak kamu ketahui itu Tuhan. Ya Petrus langsung terjun. Tuhan ampuni saya, ampuni kami Tuhan. Saudara, barulah mereka mau ampun sama Tuhan. Ya, karena mengandalkan kekuatan. Ya, kita jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, saudara, supaya kita diberkati. Amin, saudara. Supaya kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan, dan ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga setelah itu Tuhan suruh mereka tarik, rupanya mereka melihat bagaimana Tuhan sudah menyediakan hidangan. Amin, saudara. Ada roti sudah dibakar Tuhan, ada ikan sudah dibakar Tuhan. Bayangkan, ya, karena mereka memuliakan Tuhan, Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin, sama seperti kita juga sama. Tetapi kita harus ingat, saudara, ada mujizat yang terbesar yang Tuhan terus kerjakan sampai hari ini bagi kita, yaitu Ia memberikan kepada kita hidup kekal. Ya, bagi semua orang yang percaya, yang setia sampai mati beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang setia sampai mati beriman pada Tuhan. Tidak usah dibaca saja ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 11 ayat 25-26 itu. Ya, bahwa Yesus kebangkitan dan hidup. Setiap orang percaya, walaupun mati dia akan hidup kembali. Yang hidup akan hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus katakan Dia memberikan tanda, bukti bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya, coba dibaca ini saja. Markus pasal 16 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin, saudara. Amin. Jadi kita sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga akhirnya katakan bahwa sebenarnya ada mujizat terbesar yang aku kerjakan bagimu, yaitu aku menyediakan hidup kekal bagimu. Yang penting engkau percaya dan setia sampai mati. Jangan kita masih hidup, kita banyak meninggalkan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, bahkan tidak berbakti lagi kepadanya. Hilang keselamatan itu. Untuk apa engkau memiliki seisi dunia ini jika engkau binasa? Tetapi jika engkau percaya, Yesus katakan, maka tanda-tanda percayamu yang daripada Tuhan itu selalu menyertaimu. Mujizat-mujizat yang pernah aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, dan tetap terjadi dalam kehidupan
kehidupanmu. Amin, saudara. Bapak Yesus katakan, sebelum aku pergi kepada Bapa, tetapi engkau akan menerima kekuatan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin, saudara. Itu kuasa yang daripada Allah. Roh Allah yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita adalah roh yang sama yang bekerja pada diri Yesus, yang melakukan tanda-tanda ajaib itu di dalam kehidupan kita. Roh itu juga yang menjadi meterai bahwa kita milik Allah. Langit bumi berlalu, tetapi roh itulah yang akan membangkitkan kita. Roh itu juga yang akan menyediakan tubuh kemuliaan yang disediakan oleh Yesus. Roh itu adalah roh Kristus atau roh kudus itu sendiri. Saudara, kita berdiri semua. Kita menyembah Dia, kita muliakan Dia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan jamahan Tuhan. Kami sebagai gembala, saudara, kami percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ia tidak pernah membiarkan kita dalam kelemahan kita. Itu sebabnya Ia sudah tanggung dan pikul kita di atas kayu salib, di atas penderitaannya, dan oleh biru-biru Yesus. Roh Kudus bekerja sekarang dan sedang menjamah engkau dan memulihkan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan. Glory, glory. Kuasanya tidak pernah tersembunyi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus Tuhan. Dialah yang sudah ditetapkan Bapa. Dan engkau dipilih untuk percaya. Engkau ditetapkan oleh Bapa sebelum dunia ini ada, supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, dalam kehendak-Nya dan segala pekerjaan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, kita sembah Dia.
penyakit apapun, kelemahan apapun, persoalan apapun dalam kehidupan kami, tidak ada yang tidak sanggup untuk kerjakan, sebab kami percaya Kau melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, permuliakanlah nama-Mu. Bila firman yang kami dengar adalah firman yang bukan hanya cerita begitu saja, tapi firman yang hidup di dalam kami, firman yang melakukan perkara yang sama. Bapa, Kau Tuhan kami yang sama, dan Tuhan kami yang berkuasa dan menyediakan segala kuasa itu bagi setiap orang percaya, bahkan sampai Engkau datang kembali, dan mujizat keselamatan kekal Engkau lakukan bagi kami semua, sehingga dunia dan segala isinya ini hilang lenyap. Tetapi kami bersukacita dalam sukacita yang besar di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu, firman-Mu yang kami dengar, firman yang agung, yang besar, yang mulia, dan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, mengarungi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, menjadikan tangan mati, tebus tersebut, kubur kosong membuktikan Dia hidup, ada hidup, ada hari esok. Hidup
Terima kasih Bapa di surga buat segala pernyataan kasih-Mu yang telah Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kau tidak pernah membiarkan kami dalam kelemahan, dalam segala penyakit kami. Bahkan Kau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan, untuk kami masuk ke dalam kematian, penghukuman kekal. Tapi Kau menyediakan bagi kami hidup kekal. Oleh sebab itu Kau berkata supaya kami tetap percaya dan setia sampai mati dalam iman kepada Yesus Kristus. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kami hadapi, dan kami percaya iman kepada Yesus mengalirkan kuasa dari surga, dari dalam diri Yesus, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk melindungi kami, untuk memelihara kami, untuk memberi kemenangan bagi kami dari segala hal, dan memberikan pertolongan dengan cara yang ajaib dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan Engkau kerjakan di dalam setiap pribadi kami. Sebab itu yang berbahagia bahwa setiap orang yang bertahan dalam iman. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Kau tahu keadaan kami semua. Kami senantiasa setiap hari membutuhkan Engkau. Sebab itu Kau memberkati kami secara pribadi demi pribadi, secara keluarga demi keluarga, baik keluarga yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh, anak, cucu, orang tua, saudara, buyut, di mana saja berada, Tuhan, dalam keadaan apapun mereka, Engkau menjamah mereka. Sebab kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Engkau menolong semuanya. Bahkan jemaat yang tidak hadir pada saat ini Kau lawat mereka. Kau berkati setiap mata usaha pekerjaan anak-anak-Mu. So, mereka bergantung hanya kepada Tuhan dari berkat Tuhan. Dan mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pensiunan, sebagai honorer, sebagai wira swasta para pengusaha, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai buruh upahan. Ya Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan tetap, Tuhan membuka dan Tuhan memberikan dan Tuhan menyatakan, sebab Engkau yang menetapkan hidup masa depan kami ada dalam kuasa-Mu, ada dalam rancangan-Mu, ada dalam rencana-Mu yang indah. Sebab itu Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat ini, berkati bangsa dan negara kami, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, memberkati di mana lingkungan seluruh jemaat Tuhan, dan memberkati dan menyertai setelah selesai dari ibadah ini, bagi ibadah rumah tangga tempat Bapak keluarga Abner, dan memberkati keluarga ini, dan memberkati kami kembali ke rumah kami masing-masing, bagi yang jauh dan yang dekat, di mana saja kami berada, semua kami ada dalam pemeliharaan, perlindungan, berkat Tuhan, dan kelimpahan Tuhan menyertai. Sebab kami berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu sendiri, curahkan berkat-Mu Tuhan bagi seluruh kehidupan kami semua. Kami bersyukur Engkau menyediakan yang terbaik, bahkan damai, sejahtera dan sukacita surga Engkau limpahkan dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua dipermuliakan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Kami bersyukur menerima segala kebaikan dan segala berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.